Salam adik-adik, selamat pagi semuanya adik-adik di rumah. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah minggu persekutuan teruna pada pagi hari ini. Sebelumnya itu adik-adik, kakak ingatkan, saat ini kita dalam kondisi yang tidak aman. Kita harus tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, pakai masker jika kita keluar rumah, dan jangan lupa hindari kerumunan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak di tempat ini, kita hanya di rumah saja, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk adik-adik taruna memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Sebelumnya itu persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 16, baitnya yang pertama, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan, seturut dengan semuanya ada karena karyamu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami, yang sudah memelihara kami sepanjang hari ini ya Bapa, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus, untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, baik kami sebagai pengurus maupun pelayan yang mengambil bagian sebagai liturgos pelayan firman, kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami bisa melayani seturut dengan kehendak-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, persilahkan duduk kembali. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Prilly. Mari kita menyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membaru hidupku, ku hilang duka bercela, olehnya ku sembuh. Adik-adik, sebelum kita menerima firman, mari kita satukan hati kita. Kita siap untuk mendengarkan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan, karena senantiasa Kau masih menjaga lindungi kami, sehingga kami ada saat ini. Di minggu pagi ini Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Berkati firman yang kami dengar agar supaya dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berkati hamba-Mu juga ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayo adik-adik, dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 ayat sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacakannya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Lalu kata Yesus, dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, shalom adik-adik. Bagaimana kabar? Nah, kakak akan memberikan pertanyaan atau kakak akan bertanya ya. Pernahkah adik-adik merasa ketakutan? Pasti pernah ya. Ya. Pernahkah juga ketika adik-adik merasa kekhawatiran? Contoh, ketika adik-adik berada di sekolah sedang mengikuti ujian, ya. Dan ketika itu adik-adik sudah belajar tapi masih takut kalau nanti hasilnya tidak baik. Padahal adik-adik sudah belajar. Adik-adik menjadi rasa khawatir, bukan? Juga contoh juga ketika adik-adik pulang sekolah terlambat nih, karena tidak memberitahu orang tua, adik-adik terlambat. Mungkin ada kegiatan sekolah atau pergi mampir di rumah teman. Nah, adik-adik takut dan khawatir, takutnya orang tua akan memarahi adik-adik. Pasti banyak contoh ketika adik-adik juga merasa ketakutannya dan lain hal sebagainya. Juga pada saat kondisi seperti ini adik-adik, kita bergumul dalam pandemi COVID-19. Nah, pasti adik-adik juga merasa takut kan dan was-was khawatir. Nah, adik-adik, pembacaan kita saat ini dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 menceritakan tentang peristiwa perkawinan di Kana, yaitu di Galilea. Di dalam tradisi Yahudi, pesta perkawinan itu dilakukan berkali-kali. Dan di dalamnya harus ada jamuan anggur. Pertanyaannya, mengapa harus ada jamuan anggur? Nah, ternyata karena anggur dilambangkan adalah sukacita dan kebahagiaan. Dan anggur ini untuk dijamu para tamu dan undangan. Dan yang paling terpenting di sini adalah anggur. Namun demikian, maksud dalam minum anggur dalam perkawinan bukan untuk memabuk-mabukan ya. Nah, pada saat itu
kebutuhan anggur di pesta perkawinan itu sudah mulai berkurang dan menipis. Yesus bersama murid-muridnya yang berada di dalam perkawinan itu, mengikuti perkawinan itu, juga bersama ibu Yesus yang ada di situ, mengetahui bahwa persediaan anggur keluarga mempelai telah berkurang. Maka ibu Yesus menjumpai Yesus dan menyampaikan situasi yang dialami keluarga mempelai. Dan Yesus menjawab, "Ibu, jangan menyuruh aku. Belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan seperti itu bukan berarti Yesus menolak untuk menolong pada saat itu. Namun ia mempertimbangkannya. Maksudnya di sini ialah belum waktunya ia menyatakan diri bahwa ia sang Mesias. Namun demikian, karena Yesus juga tidak mengharapkan pesta perkawinan tersebut mengalami kegagalan, maka ia mulai bertindak dan berkata kepada para pelayan semua yang ada di situ untuk mengisi semua tempayan-tempayan yang ada. Di situ dikatakan ada 6 tempayan. Mengisi tempayan di situ dengan air penuh. Dan Yesus meminta agar air di dalam tempayan tersebut dapat dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta. Nah, adik-adik, ternyata yang diisi tempayan-tempayan tersebut berubah menjadi anggur yang kualitas sangat baik, berbeda dengan anggur-anggur sebelumnya. Dan pemimpin pesta itu bertanya, mengapa anggur ini sangat enak? Dan setelah itu ia memberikan kepada para tamu dan undangan. Dan para pelayan yang ada di situ melihat dan melihat kuasa Allah bekerja di dalam diri Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan lakukan di pesta perkawinan di Kana itu, yang pertama, menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa untuk mengubah sesuatu di dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang melakukan berbagai hal, dari hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus melakukan berbagai-bagai macam mujizat. Dan yang ketiga, kekuasaan Tuhan Yesus senantiasa hadir untuk menolong setiap umat yang membutuhkan pertolongan. Setiap umat yang percaya kepadanya. Begitupun juga kita adik-adik, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, hadirlah kepada mereka. Pedulilah kepada mereka, berbuatlah baik kepada mereka. Dan selalu mengandalkan Tuhan dan mengikuti perintah Allah. Di sekolah dengan dengaran guru, di rumah dengan dengaran orang tua, rajin membantu orang tua di dalam kondisi saat ini, belajar di rumah, serta mengikuti ibadah IHMPT. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman dalam Gita Bakti nomor 245, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita doa syafaat, mari kita satu dalam doa.
Puji syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena tadi Tuhan kami telah memperdengarkan firman begitu indah. Tuhan berkati kami agar supaya kami dapat menolong satu sama yang lain, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan mengandalkan Engkau dimanapun kami berada. Bapa di sorga, terima kasih. Berkati kami pada saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami anak-anak teruna yang berada di Jemaat Sulaga Semarangkayu, kami semua yang ada di rumah masing-masing, melakukan aktivitas masing-masing, belajar maupun beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati sertai kami, berikan kami hikmat pengertian, agar supaya di dalam aktivitas kami Tuhan, kami tidak merasa jenuh, kami selalu Tuhan mengandalkan Engkau. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, yang sedang mencari nafkah dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati sertai, memberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat orang-orang yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, yang sedang sakit dan dalam pemulihan, yang di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan karena Engkaulah dokter dari segala-galanya. Tuhan Yesus berkati juga buat para pemerintah, pemimpin bangsa negara Tuhan, dari tingkat tertinggi bahkan sampai tingkat terendah. Dan Yesus berkati, berikan hikmat dan pengertian agar supaya bisa memberikan damai sejahtera, keadilan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, kami masih bergumul Tuhan dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai para dokter, tingkat para medis Tuhan, yang menghadapi pasien-pasien, bahkan orang-orang yang kena dampak sampai sedang menjalani isolasi atau karantina mandiri di rumah. Tuhan Yesus berkati, memberikan iman kembali kepada mereka Tuhan, agar supaya mereka bisa pulih. Dan Tuhan telah kami dengar bahwa sudah ada Tuhan vaksin COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan masuk dalam tubuh kami dan dapat menangkal virus ini ya Tuhan. Tuhan Yesus membaik, kami berdoa buat janda miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu. Tuhan berkati juga orang-orang yang dalam meminta pertolongan Tuhan dalam kesusahan, sedang mengalami bencana alam. Tuhan berada di dalam tangan mereka Tuhan. Tuhan berada dalam mereka ya Tuhan. Bungkus dan sertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga para jemaat-Mu dan gereja-gereja-Mu Tuhan. Tuhan sertai dan berkati. Tuhan, saat ini kami berdoa juga para yang mengambil bagian pada ibadah pagi ini, baik liturgos maupun teknisi, pemain musik, dan juga di dalamnya bersama Bapak Pendeta. Dan Yesus berkati di dalam setiap tugas tanggung jawab Tuhan, Bapak Pendeta bersama keluarga membimbing kami di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami berdoa dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Sebelum pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302, baitnya yang pertama, Ku beri persembahan.
baitnya yang kedua. Dengan sukaria ku beri padamu karena rasa percaya dalam Tuhanku. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Semuanya itu Tuhan berasalnya daripadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan, terutama ya Tuhan berguna dalam pelayanan di tengah jemaat-Mu. Bapa dalam surga yang masih ada pada diri kami, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Adik-adik, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, menolong sesama, peduli sesama, dan andalkanlah Dia setiap dimanapun kita berada. Gita Bakti 214, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita nyanyikan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Ibadah persekutuan teruna telah selesai Tuhan, dan tidak kurang suatu apapun. Bukan karena kehebatan kami Tuhan, karena semuanya ini Tuhan hanya dari Engkau semata-mata. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kak Prilly Elvi mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.